teman-teman, kali ini bersama saya Devi Renita Apriliani, mahasiswa KKN kelompok 75 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang santai mengenai aspek spiritualitas dalam kesehatan. Kita sudah menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Musyafa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini bernama lengkap Bapak Kiai Haji Musyafa Rusdi SPDI, tempat tanggal lahir Semarang 2 Februari tahun 1978. Untuk pendidikan formalnya, beliau alumni MI Islamiyah Podorjo tahun 1991. Kemudian SMP Hasanuddin 7 tahun 1994. Kemudian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo tahun 2004. Berarti Pak Musyafa ini senior kita, ya Pak? Karena saya sendiri dari Fakultas Tarbiyah. Baik teman-teman, membahas mengenai aspek spiritualitas dalam kesehatan. Dewasa ini, spiritualitas menjadi sebuah pembahasan yang menarik dalam dunia kesehatan. Spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang dianggap memiliki peran penting, baik dalam kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Baik, langsung saja yang pertama, bagaimana pandangan Pak Musyafa sendiri ini mengenai kesehatan lahir dan batin? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang kesehatan lahir dan batin, itu kan bahasa istilah yang memang selama ini kita dengar dan kita terima. Tapi dalam bahasa lain ada yang namanya kesehatan medis dan non medis kan semacam itu yang lebih bersifat di lapangan kan gitu. Nah, kesehatan lahir ini paling tidak itu meliputi aspek yang sifatnya fisik, yang itu memang ada organ-organ tubuh manusia yang memang mengalami satu kekurangan, baik itu luka ataupun ada hal-hal lain yang memang secara medis itu bermasalah. Nah, kemudian kesehatan batin atau yang lebih mengarah kepada kesehatan non medis ini, atau bisa dikatakan bahwa seseorang mengalami satu gangguan batin itu yang lebih mengarah pada gangguan secara psikis di dalam kejiwaan seseorang. Nah, kesehatan batin ini faktornya banyak. Tidak hanya berangkat dari faktor yang muncul dari pribadi seseorang, tapi ada faktor X yang memang berperan mempengaruhi psikis seseorang, sehingga bisa dikatakan itu secara batiniahnya bermasalah. Contoh, misalkan orang yang mempunyai karakter emosionalnya di atas rata-rata, ini belum tentu seseorang itu mengalami satu gangguan batin murni dari dirinya, tapi ada aspek lain yang memang mempengaruhi psikisnya sehingga menimbulkan emosional yang luar biasa, yang itu di atas rata-rata dimiliki oleh seorang ini kesehatan batin. Bahasa saya begini, dengan batin itu paling tidak orang memiliki satu pengaruh yang mengarah pada perubahan karakter. Jadi ketika orang itu secara psikisnya terganggu, batiniahnya terganggu, atau mengarah pada sisi kejiwaannya terganggu, itu artinya akan mempengaruhi perubahan karakter baik secara fisik maupun yang lain. Mungkin semacam itu gambaran awal yang berkaitan dengan kesehatan lahir dan batin. Baik, sudah dijelaskan oleh Pak Musyafa mengenai kesehatan lahir dan batin. Seperti kesehatan lahir, yaitu lebih ke fisik atau ada organ yang mengalami kekurangan. Sedangkan kesehatan batin itu lebih kesehatan yang memiliki perubahan karakter pada diri seseorang, baik dari diri sendiri ataupun ada faktor lain yang menjadikan perubahan karakter itu.
Memasuki ke pertanyaan yang kedua, nah, bagaimana pandangan Bapak tentang korelasi atau kaitan antara spiritualitas terhadap kesehatan seseorang? Jadi keterkaitan antara keduanya, antara spiritualitas dengan kesehatan. Bagaimana Pak? Jadi kalau selama ini memang orang cenderung mengarah kepada aspek spiritualitas sebagai alternatif untuk membantu atau menjembatani kesembuhan seseorang baik secara medis maupun non medis. Artinya apa? Misalkan begini, spiritualitas itu mengarah kepada aspek batiniah dan itu mengacu kepada bagaimana kita mempunyai sikap satu pasrah, kemudian kita sabar, kemudian kita ikhlas di dalam menerima apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat, sakit, dan lain sebagainya. Dan ini pun tidak lepas dengan usaha batin. Misalkan seseorang itu ketika diuji dengan kesehatan medis, di samping mereka berupaya secara medisnya ditangani oleh dokter, tapi dia berupaya dengan wirid. Nah, wirid itu salah satunya dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah sebagai upaya untuk membantu kekuatan batin. Nah, kekuatan batin ini akan menimbulkan satu aura positif, energi positif yang membantu sel-sel yang memang itu rusak ketika secara fisiknya, kemudian rasa kepuasan batin, rasa senang batin, merasa sudah connect sama yang di atas, Allah ngasih pertolongan, itu akan membantu pemulihan fisik atau sel-sel yang mengalami sakit. Jadi tidak sangat memungkinkan ketika penyakit medis bisa ditemu dengan cara spiritualitas sebagai upaya alternatif untuk penyembuhan. Ya, berarti sangat berkaitan, Ya. Pak, antara spiritualitas dengan kesehatan. Karena spiritualitas ini sendiri sebagai alternatif untuk membantu menjembatani seseorang supaya sembuh dari sakitnya, itu baik dari irit-irit atau spiritualitas yang lain. Untuk selanjutnya, bentuk atau kemungkinan dampak yang terjadi pada seseorang dengan spiritualitas yang minim. Jadi ketika seseorang itu spiritualitasnya minim, apakah ada dampak yang akan terjadi dalam seseorang tersebut gitu Pak? Ya, jadi ketika seseorang itu mengalami satu kelemahan secara kecerdasan kecerdasan spiritualnya, jelas itu akan berpengaruh banyak terhadap satu secara fisik, yang kedua secara psikis. Artinya secara fisik itu akan berpengaruh dengan keadaan fisik seorang, kemudian dengan spiritualitas yang minim itu akan mempengaruhi keadaan kejiwaan seseorang. Artinya jelas dengan spiritual yang minim itu akan mempengaruhi psikis seseorang. Ketika psikis seseorang itu lemah, maka mau tidak mau itu akan mempengaruhi batinnya seorang dengan karakter yang berbeda. Contohnya begini, ketika orang itu mengalami satu masalah dan dia mencoba untuk lari dari masalah itu, tapi tidak bisa. Dengan dipikir sepaneng, pusing, sehingga dia satu mengalami tekanan yang luar biasa, depresi, berdampak pada asam lambung. Itu secara efek psikis berdampak secara fisik. Artinya apa? Dengan masalah yang berat akhirnya mempengaruhi keadaan asam lambung seseorang. Nah, ketika asam lambung ini berlama-lama mengidap pada tubuh seorang, maka ini akan berpengaruh terhadap organ-organ tubuh yang lain. Nah, tapi ketika dia mencoba menerima masalah itu dengan legowo, menerima apa yang dia alami itu adalah memang Allah yang terbaik menurut Allah buat hambanya, akhirnya mau tidak mau ini akan mempengaruhi keadaan seseorang menjadi satu kejiwaan yang sumeleh bahasa saya. Nah, dengan sumeleh ini akan berpengaruh terhadap pencernaan dan produk HCl dalam tubuh seorang atau asam lambung.
Jadi dia akan tidak tertekan, dia akan santai, maka mau tidak mau ini akan mempengaruhi keadaan fisik maupun psikis. Lebih ke membawa pengaruh yang Ya, positif ya, ya. Pak. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Musyafa, jadi pasti ada dampak yang akan terjadi pada seseorang dengan spiritualitas yang minim, seperti yang tadi telah dicontohkan mengenai asam lambung. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, bagaimana sih Pak tips menjaga kesehatan yang ditinjau dari perspektif agama dan medis? Jadi dari keduanya, baik dari perspektif agama maupun dari secara medisnya. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan? Jadi begini, kalau penyakit medis itu tidak akan mempengaruhi keadaan psikis seseorang jika orang itu bisa mengelola emosionalnya. Artinya begini, ketika kita kena pisau misalkan, tangan ini luka, kita hanya berupaya bagaimana luka ini kering dengan upaya-upaya medis, dengan obat-obat yang dari dokter, dan batin kita tenang. Karena apa? Karena fisik. Tapi ketika kita yang sakit adalah psikis, artinya psikis ini faktornya macam-macam. Ada faktor X yang mempengaruhi, kemudian ada hal-hal yang memang mempengaruhi. Dia merasa stres, depresi, padahal nggak ada yang dipikirkan. Akhirnya apa? Akan berdampak secara fisik. Mulailah darah tinggi naik, mulai asam lambung naik, kemudian berkembang menjadi mah akut dan mengarah kepada pembengkakan pembuluh hati. Ini menjadi penyakit fisik. Nah, ketika kita mencoba memposisikan agama dalam konteks pelaksanaan ibadah dan ubudiyahnya, bahwa kita ini mencoba pasrah sumeleh, meskipun kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan, minimal itu memposisikan batin kita sama yang di atas, sehingga ketenangan, ketentraman secara pikiran maupun hati itu akan mempengaruhi keadaan fisik seseorang, baik secara medisnya maupun secara non medis atau batinnya seseorang, semacam itu. Berarti ketika fisik itu tidak mempengaruhi psikis, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sakit secara psikis, itu mempengaruhi fisik. Secara fisik itu pasti. Jadi ada istilah begini, kadang-kadang ada istilah yang memang kadang-kadang itu salah kaprah. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam fisik yang sehat, di dalam sehat itu belum tentu. Pengedan kan jiwanya fisiknya sehat, ya kan? Ya. Tapi jiwanya sakit. Karena apa? Jadi konteksnya begini. Manusia itu ada 3 unsur. 1 roh, kemudian jiwa, yang ketiga jasad. Kalau jasad ini sakit karena ruhnya masih nempel dan jiwanya sehat, yaitu orang-orang yang sakit di rumah sakit tubuh itu begitu, fisiknya sakit tapi jiwa dan ruhnya masih nempel, ya sehat ya. Tapi ketika orang yang ada di rumah sakit jiwa, rohnya tetap nempel, jiwanya sakit, fisiknya sehat, itu orang gila namanya, ya kan? Makanya istilah di dalam fisik yang sehat terhadap jiwa itu belum tentu. Karena di rumah sakit tubuh begitu iya, tapi di rumah sakit jiwa enggak kan. Makanya ketika secara tidak langsung kejiwaan seseorang itu normal, psikis itu sehat, yakin itu berdampak banyak terhadap keadaan seseorang. Jadi memang pengaruhnya meskipun tidak secara langsung, itu lambat-lambat bertahap akan mengaruhi secara fisik, yang mengarah ke penyumbatan pembuluh darah, kemudian asam lambung, dan kemudian ke arah pembengkakan pembuluh hati. Itu efek secara psikis. Tapi ketika fisiknya yang sakit, misalkan tangan kena pisau, ya sudah santai-santai aja, hati-hati, tenang aja, memang yang terganggu adalah fisiknya, kan begitu. Kalau misalkan ya Pak, ada seseorang yang perspektifnya itu terlalu, maksudnya lillahi ta'ala sekali. Udahlah, saya makan apa aja karena kalau mati pun itu memang sudah takdirnya Allah. Apakah perspektif agama itu seperti itu? Ya kalau menurut saya
eh, dalam konteks makom tertentu boleh, tapi dalam aspek pelaksananya menurut saya kurang pas. Karena apa? Jadi begini, ketika ini suatu saat nih, ketika ada banjir dan banjir itu masih 1 meter, ada tim penolong, ayo banjir, ayo naik, pak, enggak ah, namanya mati juga nanti akan mati juga. Terus nanti banjir meningkat 2 meter, ayo naik perahu, anda kalau waktunya mati juga mati gitu kan. Sampai 3 meter 5 meter dia hanya bingung sendiri, mau yang nolong pakai perahu udah nggak ada, airnya sudah naik 5 meter, dia udah di atap, artinya kan dia bunuh diri ya. Artinya apa? Dalam konteks agama bahwa ikhtiar itu wajib dilakukan oleh manusia dalam rangka mencari solusi dari persoalan kesehatan, baik kesehatan lain maupun batin. Urusan hasil akhir itu bukan urusan kita, ya kan? Yang penting bahasa saya bahwa ikhtiar berusaha itu hal satu yang harus dilakukan, bukan kemudian kita pasrah banget lagi mati mbak loro yo. Itu namanya tersiksa, menyiksa, mendolimi diri sendiri kan. Berarti kita tetap harus ikhtiar untuk menjaga kesehatan ya Pak. Baik, untuk yang terakhir, apa statement atau hal terakhir yang ingin disampaikan Bapak untuk kita? Silakan. Jadi dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita, satu hal yang perlu kita lakukan, tidak ada kata terlambat dalam berikhtiar dan berdoa. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, meskipun sakit sudah parah, meskipun penyakit sudah akut, itu tidak ada kata lambat untuk berikhtiar. Karena apa? Kadang-kadang di detik-detik terakhir itu Allah menurunkan pertolongan, Allah menunjukkan solusi, sehingga betul-betul kita tidak tahu kapan itu penyakit sembuh, tapi yakin Allah akan memberikan solusi di balik ikhtiar dan usaha kita. Makanya tidak ada kata terlambat di dalam kita berikhtiar dan berusaha. Udah itu aja. Baik teman-teman, kesimpulannya, jadi menjaga kesehatan baik secara medis ataupun perspektif agama, keduanya tetap harus seimbang. Nah, kesehatan psikis itu bisa mempengaruhi ke kesehatan fisik seseorang. Dan pesan terakhir dari Pak Haji Musyafa, tidak ada kata terlambat untuk kita berikhtiar dalam berobat, karena terkadang di detik terakhir Allah memberikan pertolongan dengan caranya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Musyafa telah bersedia untuk menemani kami. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.